Kehidupan manusia saat ini sedang berhadapan dengan era digital yang semakin maju. Hal ini berkaitan secara langsung dengan adanya perkembangan iptek. Segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia nyata dapat dijalani dengan mudah akibat adanya produk iptek. Secara istilah, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sumber informasi untuk meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi. Selain adanya dampak positif dari penggunaan iptek, ada juga dampak negatif dari setiap aspek. Salah satunya yaitu dampak negatif dari politik. Yang pertama, masuknya ideologi asing ke sebuah negara. Dampak positif globalisasi di bidang politik memicu terbentuknya sistem demokrasi di sebuah negara. Namun, hadirnya sistem demokrasi yang memberikan kebebasan ini ternyata bisa menjadi dampak buruk. Kebebasan berpendapat yang disalahgunakan bisa memicu masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan dasar sebuah negara. Hal semacam ini tentu bisa menjadi suatu permasalahan besar, karena bisa menimbulkan konflik dan menghancurkan sebuah negara. Kedua, lunturnya rasa nasionalisme. Hadirnya ideologi asing yang masuk ke sebuah negara berpotensi menghilangkan rasa cinta terhadap tanah air, karena ideologi asing yang dijunjung tinggi akan menyampingkan ideologi dasar yang sudah dianut oleh sebuah negara. Tentu hal ini sangat merugikan sebuah negara dan dapat merusak keutuhan sebuah negara. Ketiga, kebebasan yang tidak dibatasi. Globalisasi di bidang politik memicu timbulnya kebebasan berpendapat bagi setiap manusia. Hal ini bisa menjadi hal positif karena setiap orang tidak dibatasi dalam menyampaikan aspirasinya. Namun, kebebasan yang berlebihan tentu akan berdampak negatif. Keempat, meningkatnya politik uang. Kita sering menjumpai pada musim pilkada selalu ada pembagian uang kepada rakyat agar rakyat yang mendapat uang tersebut mau memilih calon yang memberi uang tersebut dalam pilkada. Tentu hal ini akan berdampak buruk nantinya, karena wakil rakyat yang terpilih dengan cara kotor semacam ini akan bekerja dengan orientasi uang, sehingga kepentingan rakyat akan dikesampingkan. Kelima, meningkatnya konflik di berbagai negara. Sistem demokrasi sebuah negara yang belum dewasa akan menimbulkan gencarnya provokasi dan potensi membuat pergolakan politik di berbagai daerah. Tentu hal ini akan menimbulkan konflik dan kekhawatiran bisa menghancurkan keutuhan sebuah negara. Aspek yang kedua yaitu adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu ada 3. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Kemerosotannya itu ada konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. 3. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang ketiga itu ada aspek transportasi. 1. Menyebabkan polusi udara. 2. Menimbulkan perilaku konsumtif. 3. Membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi. Dan 4. Menyebabkan kemacetan di jalan raya. Yang keempat pada aspek pendidikan. 1. Siswa terbiasa dengan budaya instan karena mudahnya untuk mengakses sesuatu. 2. Banyaknya kegiatan jahat di dunia maya. 3. Siswa menjadi lalai dalam mengakses sosial media. 4. Mudahnya budaya barat yang buruk masuk dalam dunia maya. 5. Kurangnya interaksi sosial. Yang kelima pada aspek budaya. 1. Terjadi akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. 2. Mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. 3. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. 4. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. 5. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. 6. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, aspek komunikasi. Kehidupan sosial. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Semenjak adanya teknologi informasi dan komunikasi, orang lebih sering bersosialisasi melalui perangkat digital daripada melalui kehidupan nyata. Yang kedua ada kejahatan cyber. Internet tidak mengenal batas ruang dan waktu.
Penggunaannya pun tidak perlu menunjukkan identitas diri asli. Dari sisi kejahatan, internet menghadirkan kesempatan yang amat luas bagi orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Yang ketiga, kecanduan. Media sosial dengan fitur scroll tanpa batasnya dapat membuat seseorang menjadi lupa waktu. Dan yang terakhir ada keamanan data. Teknologi informasi bekerja menghimpun data-data dan menyimpannya dalam satu tempat. Bisa berupa data pribadi mengenai individu atau organisasi. Jika kita ceroboh, maka informasi pribadi yang kita miliki akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Aspek hukum. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah, dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis, sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh dari setiap aspek. Yang pertama, aspek politik. Banyaknya isu atau hoax yang melibatkan kegiatan politik. Yang kedua, komunikasi. Masyarakat menjadi malas untuk bersosialisasi dan berkreasi, lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap sesama. Yang ketiga, ekonomi. Memiliki sifat konsumtif atau boros akibat dari kompetensi yang ketat di era globalisasi. Yang keempat, transportasi. Dahulu, membeli sesuatu harus datang ke tempat. Sekarang bisa menggunakan aplikasi untuk memesan suatu barang atau makanan. Contoh pada aspek pendidikan adalah murid menjadi malas, mengakses video yang belum cukup umur, mengikuti gaya barat, dan menjadi introvert. Contoh pada aspek budaya adalah tidak mengetahui budayanya sendiri, mengikuti gaya barat sehingga lupa dengan kebudayaan negaranya, tidak senantiasa mengikuti acara adat, tidak peduli dengan bangsa sendiri, dan bahkan menjelekkan bangsa sendiri.